Keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak jauh berbeda dengan manusia. Golongan mereka sangat beragam. Ada jin kafir dan ada pula jin muslim. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada pula yang berjenis perempuan. Ada yang perangainya baik dan ada pula yang perangainya buruk. Meskipun jin itu tersembunyi dan tak kasat mata, tetapi jin dapat dilihat dan berbicara dengan Rasulullah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Sungguh aku melihat setan-setan, jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, ada kisah menarik nih tentang sosok jin yang membela Rasulullah SAW saat diejek oleh kaum kafir Quraisy. Siapa sih sosok jin tersebut? Dan bagaimana sih kisahnya? Saya Mirda, mari kita bahas di Bumi Lasura. Sosok jin ini bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina. Muhbar merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk agama Islam dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di saat generasi demi generasi terus berganti, jin Muhbar beserta istrinya senantiasa mengimani para nabi dan Rasul Allah termasuk kepada Nabi Muhammad. Diketahui jin Muhbar bin Abhar dahulu tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya. Namun, sekarang ia lebih sering berkeliling ke banyak tempat layaknya seorang musafir. Pernah pada suatu waktu, jin Muhbar memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Namun sedihnya, ia menjumpai istrinya sedang menangis. Jin Muhbar lantas menanyakan sebab istrinya menangis. Ternyata penyebab istrinya menangis adalah karena ada salah satu jin kafir bernama Musfir yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Beberapa waktu sebelumnya memang telah terjadi peristiwa menggemparkan di kota Mekah karena berhala milik Walid bin Mughirah bisa berbicara. Walid merupakan seorang pembesar kafir Quraisy pada saat itu. Peristiwa itu berawal saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kala itu mereka menolak dakwah dan ajakan Nabi Muhammad untuk bertauhid. Berbagai isu pun muncul seperti menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah dukun, penyair, penyihir, pengacau, provokator, radikal, anti kebinekaan, orang sinting, dan berbagai usulan lain. Walid menolak semua isu itu karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad. Ketika kaum Quraisy meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Dalam waktu 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan, minum, dan juga tidur. Kemudian ia juga memberikan persembahan yang luar biasa kepada berhala Hubal. Nah, setelah 3 hari, Walid berkata kepada berhalanya, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Ketika itu jin Musfir juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad hingga membuat Walid bahagia. Walid lantas mengabarkan berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keesokan harinya mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad lantas menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat semua telah berkumpul, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Jin Musfir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih mendengar hal itu, karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Jadi peristiwa inilah yang awal mulanya membuat istri jin Muhbar menangis. Nah, setelah mendengar penjelasan dari istrinya, jin Muhbar lantas sangat marah. Ia kemudian mencari jejak jin kafir Musfir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ketika jin Muhbar berhasil menemukannya di antara bukit Safa dan Marwah, ia lantas membunuhnya di sana. Setelah membunuh jin Musfir, jin Muhbar lantas bertemu dengan Nabi Muhammad. Jin Muhbar lalu menceritakan siapa dirinya dan dia menceritakan jika ia baru saja membunuh jin kafir dan jahat bernama Musfir. Ia menceritakan bahwa jin itu sudah dibunuh di antara bukit Safa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada dalam kandang kuda, sedangkan badannya terbagi antara Safa dan Marwah menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Muhbar juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumuran darah jin Musfir.
Setelah mendengar kabar dari jin muhbar, Nabi Muhammad lantas merasa gembira sekali. Nabi lantas mendoakan kebaikan kepada jin muhbar. Jin muhbar kemudian ingin mengejek-ngejek berhala orang-orang kafir Quraisy sebagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad di pertemuan keesokan harinya. Saat hari yang ditentukan telah tiba, Nabi Muhammad hadir dan mendapati orang-orang kafir Quraisy tengah sibuk menghiasi berhala Hubal dengan perhiasan dan sesembahan. Orang kafir Quraisy kemudian meminta berhala Hubal untuk mengejek Nabi Muhammad kembali. Saat itulah jin muhbar lantas masuk ke dalam berhala Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. Patung berhala itu berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak, agamanya benar dan ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya. Maka kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan aneh dari berhala Hubal itu, Abu Jahal lantas bangkit dan membanting patung berhala itu ke tanah sampai pecah berkeping-keping. Setelah melihat hal itu, Nabi Muhammad lantas pulang dengan hati yang gembira. Atas perjuangan jin muhbar, Nabi Muhammad lalu memberikan nama baru kepada jin muhbar, yaitu dengan nama Abdullah bin Abhar. Jin muhbar ini lantas sangat gembira atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad tersebut. Ia bahkan menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya dalam membela Nabi Muhammad. Nah, semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah rasa cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itulah kisah jin Mubhar bin Abhar, sosok jin kesayangan Rasulullah SAW. Kami segenap keluarga besar Bumilah Sura memohon maaf jika dalam video ini ada kekeliruan. Mohon kritik dan sarannya agar kami dapat terus belajar dan berbagi cerita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Bye bye. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu.